Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku SM Channel Populer yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rasa iri atau hasad adalah salah satu penyakit hati yang selalu menghampiri setiap manusia. Orang ini tidak senang melihat keberhasilan dan bergembira jika temannya dapat bencana ataupun musibah. Beberapa orang dapat mengendalikan rasa iri karena keimanannya yang kuat, tetapi ada juga yang tidak bisa mengendalikannya sehingga berdampak buruk bagi dirinya sendiri. Lalu apa saja dampak hal buruk yang menurut Islam bisa menimpa seorang manusia jika mempunyai sifat iri hati? Yang pertama yaitu kufur nikmat. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Sungguh nikmat tersebut tidak dapat terhitung. Seperti terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 18 yang artinya, dan jika kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Maka dari ayat di atas, orang yang mempunyai rasa iri hati sama juga dengan mengingkari segala karunia nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Ada yang menggunakan nikmat tersebut untuk jalan yang sesat, misalnya mabuk-mabukan, dan tidak mensyukuri apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Selain itu, dia termasuk menentang takdir yang digariskan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tidak ada ketenangan dalam hidupnya. Orang iri tidak suka melihat keberhasilan orang lain, sehingga tidak ada ketenangan dalam kehidupan orang tersebut. Tak jarang karena rasa irinya, dia melakukan perbuatan negatif, di antaranya adalah berbuat hasud atau memfitnah orang lain. Dalam Islam, iri adalah suatu penyakit hati yang akan membuat seseorang tidak tenang dalam menjalani hidup, karena terus-menerus merasa tersaingi dengan kebahagiaan yang orang lain dapatkan. Yang ketiga, iri hati sama dengan menzalimi saudaramu. Allah Subhanahu wa taala sangat murka dengan orang yang melakukan perbuatan penzaliman, sehingga Allah menyebut akan mengambil amalan orang yang berbuat zalim dan akan diberikan kepada yang dizalimi. Bahkan dosa yang menimpa orang yang dizalimi akan dialihkan kepada orang yang menzalimi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya, baik terhadap kehormatannya maupun sesuatu yang lainnya, maka hendaklah ia meminta kehalalannya darinya hari ini juga, sebelum dinar dan dirham tidak lagi ada. Jika ia punya amal soleh, maka amalannya itu akan diambil sesuai dengan kadar kezaliman yang dilakukannya. Dan jika ia tidak mempunyai kebaikan, maka keburukan orang yang ia zalimi itu dibebankan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, rasa iri akan mengikis amalan. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jagalah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad merusak kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Sudah jelas dari hadis tersebut menjelaskan jika iri atau hasad akan mengikis amalan pahala yang telah dikumpulkan, maka hindari perasaan iri hati agar tidak menjadi orang yang merugi. Dan yang kelima, dicampakkan dalam api neraka. Orang yang memiliki rasa iri mengikis semua amalan dan pahala yang dimilikinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala dan amalannya tersebut dialihkan pada orang yang dizalimi, sehingga ia akan dicampakkan dalam api neraka jahanam. Na'udzubillah. Rasa iri selalu menghampiri setiap manusia dan merupakan penyakit hati yang amat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku rahimakumullah, setelah kita tahu dampak buruknya bagi manusia, mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua. Sekian video kali ini, semoga kata-kata yang saya sampaikan bisa menjadi amal jariah serta membawa manfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.